Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok pertemuan 13 kelas B yang beranggotakan saya sendiri, Fahmi Mahmudin Siregar, nomor hadir 11, Muhammad Ihsan Zaki, nomor hadir 27, dan Muhammad Rosikun Abid, nomor hadir 29, akan mempresentasikan tentang perspektif legal. Masalah yang terkadang terjadi dalam menghadapi situasi krisis adalah perbedaan pandangan antara pengacara dan public relations. Public relations biasanya akan menganjurkan untuk mengatakan situasinya dengan cepat dan jujur, sedangkan pengacara sebaliknya. Biasanya akan sering menganjurkan untuk tidak mengatakan, melakukan, atau bahkan tidak mengakui apa-apa. Hal yang dilakukan pengacara ini berbahaya sekali untuk citra perusahaan ke depannya. Selanjutnya adalah contoh kasus yang kami ambil, yaitu ramai hashtag seller asing bunuh UMKM, Menteri Koperasi dan UKM akan panggil Shopee mengenai kasus Mr. Who. Pada bulan Februari 2021, media sosial, khususnya Twitter, diramaikan dengan hashtag seller asing bunuh UMKM. Warga Twitter mengungkapkan, terdapat penjual barang kebutuhan rumah tangga asal Cina yang bernama Mr. Who menjual barang dengan harga yang sangat murah lewat e-commerce Shopee. Hal tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran akan membuat UMKM dalam negeri kalah bersaing dengan Mr. Who, yang berbuntut pemanggilan pihak Shopee Indonesia oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Selanjutnya adalah kaitan subbab dengan kasus dan analisis SWOT-nya. Yang pertama adalah ketentuan hukum saat berkomunikasi dalam krisis. Setidaknya ada dua ketentuan hukum yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dalam krisis. Yang pertama adalah jangan pernah tidak mengakui sebuah tanggung jawab atas apa yang telah terjadi, karena akan selalu ada penyelidikan resmi atas apa yang telah terjadi yang kemudian dapat membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah dan apa yang sebenarnya terjadi. Yang kedua adalah jangan pernah berspekulasi mengenai penyebab terjadinya suatu masalah atau krisis. Di tiap masalah atau krisis, pastinya terdapat media yang meminta keterangan dari pihak perusahaan. Sebagai public relations, kita tidak bisa berspekulasi tentang penyebab masalah. Dikarenakan jika spekulasi kita terbukti salah, maka kita akan dituduh menyelewengkan fakta yang ada. Selanjutnya adalah kaitan kasus dengan subbab. Yang pertama adalah dalam kasus dugaan Shopee membunuh seller lokal, dapat kita lihat bahwa pihak Shopee dengan sedia meminta maaf ke publik atas dugaan ini, tidak menyangkal. Yang kedua, pihak Shopee juga tidak langsung mengungkapkan spekulasi kebenaran dari dugaan tersebut, melainkan menyerahkan dugaan kasus ini untuk didalami serta diinvestigasi terlebih dahulu oleh pihak kepolisian dan internal mereka. Selanjutnya adalah analisis SWOT-nya dari subbab yang pertama. Untuk strength-nya, Shopee dengan baik membangun pola komunikasi publik dengan klarifikasi mengenai hal ini serta beritikat baik untuk mendalami dan menginvestigasi kebenaran dugaan kasus ini. Untuk kelemahannya, kedudukan Shopee yang merupakan perusahaan e-commerce dari Cina yang mana menjadi dugaan utama adanya Mr. Who yang menjual barang-barang murah ini yang berasal dari Cina pula dapat menambah kepercayaan publik terkait masalah yang ada. Selanjutnya adalah opportunity, sikap aktif dari Kementerian Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki, yang segera memanggil dan memberikan kesempatan kepada pihak Shopee Indonesia untuk menjelaskan mengenai kebenaran dugaan tersebut ke pemerintah dan publik. Selanjutnya adalah hambatannya, yaitu adanya sentimen yang lumayan banyak dari masyarakat terhadap Cina yang cenderung berusaha menguasai atau bahkan memonopoli perdagangan yang ada di Indonesia. Baiklah, yang selanjutnya adalah studi kasus Herald of Free Enterprises. Yang secara garis besar kasus ini secara kronologis gitu ya, itu terjadi pada tanggal 6 Maret 1987, yaitu terjadi tragedi kapal motor atau MS gitu ya, motor ship Herald of Free Enterprises. Itu tragedi tersebut diklaim merenggut 193 penumpang dan awak. Penyebab kapal tersebut ketika diwawancara gitu ya oleh wartawan, ternyata dari pihak Herald of Free Enterprises menjawab bahwa berspekulasi mereka bahwa kejadian tersebut karena menabrak dinding, yang mana setelah diinvestigasi lebih lanjut itu ternyata tidak terjadi ataupun tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, sehingga dengan klaim atau spekulasi yang salah tersebut membuat nama operator dari Herald of Free Enterprise itu menjadi rusak dan akhirnya bangkrut. Sehingga apabila kita kaitkan gitu ya dengan kasus, apabila dengan subbab yang kita tadi bahas, yang pertama
Pihak Shopee dengan berani memberikan klarifikasi dan memberikan sikap keberpihakan pada seller lokal. Hal tersebut karena Shopee dengan jelas gitu ya memberikan klarifikasi bahwa mereka sangat berkomitmen dengan kemajuan daripada seller lokal. Yang kedua, Shopee tidak memberikan spekulasi apakah dugaan tersebut benar atau tidak, melainkan menunggu investigasi lebih lanjut. Hal tersebut adalah sebuah langkah yang tepat. Karena kenapa? Karena apabila berspekulasi dan ternyata spekulasi tersebut salah, maka akan semakin memperburuk keadaan. Lalu yang ketiga, Shopee tidak terpancing dengan pertanyaan wartawan yang cenderung menanyakan alasan dan juga kebenaran suatu kejadian. Jadi Shopee pertama-tama gitu minta maaf dan juga menunggu investigasi lebih lanjut. Karena dengan investigasi lebih lanjut dan resmi dari pihak aparat gitu ya, kepolisian dalam hal ini akan membuka tabir atau fakta yang mungkin sebelumnya tidak pernah terungkap. Apabila kita melihat dalam analisis SWOT-nya, kita bisa melihat bahwa kekuatannya yaitu pihak Shopee dengan berani memberikan klarifikasi dan juga memberikan sikap keberpihakan pada seller lokal. Selain itu, mereka juga tidak memberikan spekulasi apakah dugaan tersebut benar atau tidak, melainkan menunggu investigasi lebih lanjut. Untuk kelemahannya sendiri, media sosial menjadi salah satu ladang untuk banyak mengkritisi terkait isu ini, sehingga membuat Shopee berada dalam spotlight yang besar dalam kasus ini, sehingga dicecar gitu ya oleh banyak pihak. Lalu untuk opportunity atau mungkin kesempatannya gitu ya, peluangnya, dengan adanya investigasi lebih lanjut, maka akan buka fakta dan kesempatan baru untuk Shopee memperbaiki citra dari perusahaan. Lalu untuk ancaman sendiri, karena kedudukan Shopee sebagai perusahaan asing, yang mana akan menjadi sasaran wartawan untuk selalu mengaitkan dugaan ini dengan asal perusahaan, di mana kasus Mr. Hu ini juga berasal dari seller di Cina. Lalu untuk selanjutnya adalah pembunuhan korporasi atau corporate manslaughter. Untuk corporate manslaughter ini, undang-undang ini dirilis di Inggris ya, tentang pembunuhan perusahaan yang direvisi dan juga diresmikan pada Inggris pada tahun 2007. Tepatnya lewat The Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007. Dengan undang-undang baru tersebut memungkinkan perusahaan untuk dituntut secara hukum karena mengabaikan atau tidak memberikan proteksi yang selayaknya didapatkan oleh para pekerja, yang dapat berakibat pada kematian mereka saat bekerja. Hal tersebut ataupun sebab ini apabila kita kaitkan dengan kasus Shopee adalah Shopee mempunyai beberapa policy perlindungan kepada mitra sellernya untuk menjamin bahwa produk yang dijual sesuai dan perlindungannya dalam bertransaksi. Selanjutnya, manajemen Shopee juga menegaskan komitmen Shopee yaitu untuk mendukung pertumbuhan serta keberlangsungan bisnis para pelaku UMKM di Indonesia. Hal tersebut sangat mendukung komitmen Shopee akan keberpihakan terhadap seller lokal. Hal tersebut saking membuat kuat gitu ya dukungan ataupun dukungan dari netizen atau mungkin warga sekitar terkait Shopee sangat mendukung dari keberpihakan atau kedudukan dari seller lokal. Untuk selanjutnya untuk analisis SWOT-nya yaitu untuk kekuatannya atau strength, pihak Shopee telah memiliki jaminan dan fitur penjamin transaksi kepada para penjualnya. Yang kedua, weakness-nya, Shopee sempat terkena isu yang kurang baik nih mengenai pelayanan kemitraan mereka yang kurang baik di Shopee Express. Untuk peluangnya, Shopee dikenal sebagai salah satu perusahaan yang diminati oleh kaum muda di Indonesia sehingga meningkatkan potensi sumber daya manusia bagi kemajuan perusahaan. Untuk ancamannya, apabila Shopee terbukti gagal melindungi seller lokal, maka akan menjadi sebuah ancaman karena bisa merusak nama baik Shopee selaku salah satu e-commerce pilihan masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam subbab peran pengacara dalam krisis. Untuk yang pertama, yaitu memberikan perlindungan kepada perusahaan dari tuntutan pidana. Lalu juga memberikan perlindungan perusahaan dari kewajiban masa depan. Mungkin tindak pidana yang mewajibkan mereka untuk membayar ganti rugi di masa depan, itu tugas pengacara untuk menghindari hal tersebut. Lalu melindungi petugas dan juga karyawan, lalu melindungi juga posisi perusahaan dengan perusahaan asuransi ataupun regulator atau pemerintah dalam hal ini. Lalu yang kelima, mempersiapkan dokumen pendukung untuk menguatkan legal standing atau kedudukan hukum bagi sebuah instansi atau perusahaan. Sehingga apabila kita melihat dalam kaitan kasus dengan kasus Shopee gitu ya, Shopee dengan antisipatif menyiapkan berbagai macam data dan informasi mengenai keberpihakan mereka terhadap seller lokal. Hal tersebut sangat mendukung gitu ya, ataupun dapat menguatkan posisi mereka, di mana dugaan ini bersifat tuduhan atau isu. Untuk kita melihat analisis SWOT-nya untuk lebih lengkapnya gitu ya, untuk strength-nya atau kekuatannya, Shopee mempunyai kedudukan hukum yang kuat. Karena seperti yang saya bilang tadi, tuduhan Mr. Hu ini
masih bersifat dugaan dan juga menjadi bahan investigasi aparat lebih lanjut. Untuk weakness-nya atau kelemahan tersendiri itu melihat besarnya mitra dan pelanggan Shopee membuka resiko yang tinggi terjadinya komplain atau protes dari para pelanggan atau mitra penjual. Lalu untuk opportunity atau peluangnya, dengan adanya sikap aktif dari Kementerian Koperasi dan UKM, maka akan membuat kesempatan Shopee untuk menyelidiki kasus ini secara intensif, sehingga membuka kesempatan Shopee untuk memperbaiki cara mereka ke depannya. Untuk threats atau ancaman, jika pihak Shopee melakukan langkah hukum yang keliru dan tergesa-gesa, maka akan berpotensi memperburuk situasi dan juga citra perusahaan, akan dicap represif atau mungkin tidak jujur gitu ya dari masyarakat apabila gagal dalam kasus dugaan misruhu ini. Ya baik, terima kasih Saudara Abid. Selanjutnya saya ingin melanjutkan ke subbab yang berikutnya, yaitu adalah subbab kompensasi atau compensation. Kompensasi adalah sebuah kewajiban dari perusahaan kepada pihak yang dirugikan dan biasanya berupa uang ataupun jaminan lainnya. Nanti sebuah perusahaan akan menyatakan secara terbuka apabila perusahaan itu ingin membayarkan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Ya, dan pembahasan selanjutnya adalah kaitan dari subbab ini dengan kasus yang kami telaah. Sejauh ini Shopee tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi. Karena Shopee memiliki kebijakan perlindungan kepada mitra sellernya untuk menjamin bahwa produk yang dijual sesuai dan terdapat garansi yang menjamin. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari Shopee tersebut untuk membayar kompensasi. Ya baik, dengan pembahasan selanjutnya adalah analisa dari SWOT dari subbab berikut. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatannya adalah kompensasi yang diberikan kepada korban adalah sebagai pertanggungjawaban Shopee, dan berikut bisa memberikan simpati dari masyarakat. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Jika Shopee memberikan kompensasi, akan terlihat oleh masyarakat atau mata publik adalah Shopee bersalah, seakan-akan Shopee bersalah. Selanjutnya ada opportunity, yaitu menyelesaikan hal ini dengan membayar ganti rugi dengan UMKM terdampak sehingga akan menambah simpati dari masyarakat. Yang ketiga adalah ancaman. Ancamannya adalah karena semakin banyaknya UMKM yang terdampak dan akan semakin membesarnya biaya yang harus diberikan. Selanjutnya saya akan membahas ke subbab yang terakhir mungkin, yaitu adalah ex gratia payment atau pembayaran sukarela. Pembayaran sukarela adalah pembayaran yang sukarela dan tidak ada kewajiban untuk membayarnya. Biasanya ini hanya bersifat kekeluargaan antara perusahaan dan pihak yang terkait. Selanjutnya adalah kaitan dengan subbab. Dalam subbab ini tidak ada kaitannya dengan kasus yang kami telaah, karena tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa Shopee memberikan pembayaran sukarela. Akan tetapi dalam kasus dugaan Shopee membunuh seller lokal, kita dapat melihat bahwa pihak Shopee memberikan komitmen dalam upaya selalu mendukung UMKM lokal dengan memberikan berbagai fitur yang memberikan panggung untuk UMKM lokal menjual produknya. Ya, selanjutnya adalah analisa SWOT di bab terakhir ini, maksud saya subbab terakhir. Yang pertama, strength atau kekuatannya adalah karena selalu mencoba menghadirkan program atau fitur khusus untuk UMKM terkait. Itu adalah sebuah kekuatan bagi Shopee. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Karena ini bersifat simpati dan bukan bentuk tanggung jawab, maka akan menimbulkan keraguan dari masyarakat akan komitmen Shopee yang benar-benar mendukung seller lokal. Yang selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Kita bisa lihat di mana-mana dengan memberikan pembayaran sukarela akan membuat citra Shopee yang peduli dengan UMKM meski tidak terbukti bersalah. Yang terakhir ada ancaman. Nah, ancamannya itu bagaimana nanti Shopee harus bersiap untuk menjadi sasaran wartawan yang coba mengulik dan mengorek masalah ini dan membuat Shopee menjadi concern masyarakat sementara waktu sehingga proses perbaikan citra perlu dilakukan. Ya, selanjutnya adalah analisa SWOT di bab terakhir ini, maksud saya subbab terakhir. Yang pertama, strength atau kekuatannya adalah
karena selalu mencoba menghadirkan program atau fitur khusus untuk UMKM terkait. Itu adalah sebuah kekuatan bagi Shopee. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Karena ini bersifat simpati dan bukan bentuk tanggung jawab, maka akan menimbulkan keraguan dari masyarakat akan komitmen Shopee yang benar-benar mendukung seller lokal. Yang selanjutnya ada opportunity atau kesempatan. Kita bisa lihat di mana-mana dengan memberikan pembayaran sukarela akan membuat citra Shopee yang peduli dengan UMKM meski tidak terbukti bersalah. Yang terakhir ada ancaman. Nah, ancamannya itu bagaimana nanti Shopee harus bersiap untuk menjadi sasaran wartawan yang coba mengulik dan mengorek masalah ini dan membuat Shopee menjadi concern masyarakat sementara waktu sehingga proses perbaikan citra perlu dilakukan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.